Salah satu tragedi terbesar Ukraina ketika serangan balik mereka gagal memenuhi harapan sendiri dan Barat adalah Kiev tidak dapat dengan sendirinya menentukan nasibnya. Pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky bergantung pada saluran besar persenjataan Amerika dan Barat, dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga akan memiliki pengaruh besar jika dan kapan perang itu akan berakhir. Jadi, meskipun pengorbanan di medan perang akan menentukan seberapa banyak wilayah yang disita berhasil dipulihkan, hasil perang juga akan dibentuk oleh faktor luar, termasuk pergeseran kekuatan politik di Amerika, Moskow, dan Eropa. Serangan yang terhenti misalnya akan memiliki konsekuensi khusus di Amerika Serikat. Ini karena dapat meningkatkan pertanyaan atas dukungan Amerika untuk perang yang akan didorong ke tahun pemilihan yang sengit. Orang Amerika bersiap untuk potensi bentrokan antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump. Biden dikenal sebagai sosok yang menghidupkan kembali aliansi Barat dan merupakan pendukung luar Ukraina yang paling kritis. Sebaliknya, Trump adalah seorang skeptis NATO yang mengagumi Putin. Dia juga telah berjanji untuk mengakhiri perang dalam 24 jam dengan kemungkinan besar sesuai keinginan Putin. Dan bahkan jika Trump bukan calon Partai Republik pada tahun 2024, dukungan publik yang surut untuk perang dapat merugikan Biden. Oleh karena itu, untuk alasan politik serta strategis, ada tekanan besar pada serangan balasan Ukraina untuk menghasilkan terobosan yang signifikan. Tetapi sejauh ini dorongan itu lebih merupakan kerja keras daripada blitzkrieg. Situasi ini meningkatkan kemungkinan perang bisa berlangsung setidaknya hingga tahun depan. Jika demikian, persamaan elastis yang menopang seluruh konflik akan menjadi lebih tegang. Situasi yang melibatkan kemampuan Ukraina untuk berperang, selera Amerika untuk memberi paket bantuan bernilai miliaran dolar, dan toleransi Putin terhadap korban yang besar. Sebuah laporan CNN mengungkapkan para pejabat senior Amerika dan Barat telah berbicara tentang penilaian yang semakin serius tentang kemampuan Ukraina merebut kembali wilayahnya secara signifikan. Seorang diplomat senior Barat dengan muram mengatakan memang masih ada peluang bagi Ukraina untuk membuat kemajuan, tetapi sangat-sangat tidak mungkin hal itu akan mengubah keseimbangan konflik dalam beberapa minggu mendatang. Pejabat baik di dalam maupun di luar Ukraina sekarang mengakui bahwa kemajuan dalam serangan datang lebih lambat dari yang mereka harapkan. Kesulitan besar Ukraina dan kerugian pertempuran yang besar sebagian berasal dari posisi pertahanan Rusia yang mengakar dan berlapis. Meski pasukan Rusia terekspos dalam invasi awal mereka dan gagal menyerang Kiev, perang kini telah memasuki tahap yang lebih sulit bagi Ukraina. Volodymyr Zelensky peka terhadap anggapan bahwa serangan balasan telah mengecewakan. Meskipun secara khas dia menekankan pihaknya membutuhkan lebih banyak senjata Barat bermutu tinggi. Dia menyerukan kesabaran kepada sekutu. Dia juga bersumpah pasukannya akan menang melawan Rusia yang mengalami demoralisasi. Dia mengakui ada kelelahan di mata Ukraina, tetapi ada ketakutan di mata Rusia. Dan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Banyak pihak masih meyakini terlalu dini untuk mengatakan serangan Ukraina kehabisan waktu, meskipun cuaca musim gugur semakin dekat yang dapat membuat manuver besar menjadi lebih sulit. Pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Mark Hertling misalnya, dia mengatakan banyak analis percaya Ukraina tidak dapat menghentikan Rusia pada awal perang ini, dan keyakinan itu dibuktikan salah oleh pasukan Kiev. Menurutnya, Ukraina saat ini melancarkan serangan besar-besaran di wilayah yang sangat luas, dan itu membutuhkan waktu. Tetapi pertanyaannya, apakah Amerika dan Barat memiliki kesabaran untuk memberikan Ukraina waktu yang dibutuhkannya? Kurangnya terobosan besar melawan Rusia dalam beberapa minggu mendatang akan memberi para pejabat kebijakan Barat sedikit pilihan. Meskipun ada konferensi internasional tingkat tinggi di Arab Saudi yang mengeksplorasi potensi penyelesaian perdamaian, sejauh ini tidak ada jalan yang jelas bahkan untuk gencatan senjata. Ukraina memiliki sedikit keinginan untuk menyerah karena berusaha untuk kembali ke perbatasan tahun 1991, sebuah aspirasi yang akan membutuhkan pengusiran pasukan Rusia dari Crimea, sesuatu yang tampaknya hampir
hampir tidak mungkin terjadi saat ini. Putin setelah gagal dalam upayanya untuk secara efektif menghapus negara Ukraina dari peta, juga belum memperoleh keuntungan yang memungkinkan dia memproklamirkan kemenangan, sesuatu yang vital untuk memperkuat kekuasaannya di dalam negeri. Pada akhirnya, kemampuan Rusia dan Ukraina untuk mempertahankan kerugian besar di medan perang akan menjadi sangat penting. Ini akan menentukan titik di mana kedua belah pihak mungkin terbuka untuk penyelesaian, terutama ketika biaya untuk melanjutkan pertempuran mungkin lebih besar daripada imbalan untuk mengakhirinya. Skenario mungkin akan banyak berkaitan dengan keteguhan atau kerapuhan jangka panjang dukungan Amerika. Kondisi yang sangat penting tidak hanya untuk mempersenjatai Ukraina, tetapi juga untuk mempertahankan persatuan NATO dan tekad Eropa. Persoalannya, publik Amerika juga mulai gamang. Biden sedang mengerjakan RUU pendanaan tambahan baru untuk Ukraina yang kemungkinan besar akan siap untuk dipertimbangkan Kongres pada akhir tahun. Langkah itu akan menjadi ujian paling penting dari kesediaan Kongres untuk terus mengeluarkan miliaran dolar bagi perang Ukraina. Jajak pendapat CNN dan SSRS baru-baru ini mencerminkan kompleksitas politik di Amerika selama perang. Sebanyak 55% pemilih sekarang mengatakan Kongres seharusnya tidak mengesahkan dana tambahan untuk mendukung Ukraina. Sekitar 51% mengatakan bahwa Amerika telah berbuat cukup untuk membantu, sementara 48% mengatakan Amerika harus berbuat lebih banyak. Dukungan ini turun segera setelah invasi Rusia pada Februari 2022. 62% mengatakan Amerika harus berbuat lebih banyak untuk mendukung Ukraina. Gedung Putih masih berusaha meremehkan anggapan Ukraina telah kehilangan momentum. Ukraina juga disebut masih memiliki kemewahan waktu. Koordinator Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby mengatakan Ukraina telah membuat beberapa kemajuan. Dia juga mengisyaratkan paket bantuan baru, kemungkinan termasuk peralatan penyapu ranjau dan set artileri HIMARS yang akan datang minggu ini. Namun mengingat dukungan publik Amerika yang surut untuk perang, Biden dapat menghadapi tugas yang rumit dalam menjelaskan dukungan Amerika yang berkepanjangan untuk Ukraina selama musim panas berdarah lainnya, saat ketika dia mencalonkan diri kembali tahun depan. Terlebih Donald Trump terus mengeksploitasi masalah ini. Mantan presiden itu dengan lantang memperingatkan bahwa sikap Biden terhadap Ukraina dapat menyebabkan perang dunia ketiga dan konflik nuklir. Apa yang terjadi di Ukraina sangat bergantung dengan bagaimana angin bergerak di Amerika, dan itu bisa dilihat dalam beberapa bulan ke depan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.